Quran surah ke-47 ayat yang ke yang mau saya ceritakan di 1911 itu saat datang diundanglah kemudian tokoh-tokoh ulama yang terhubung kemudian di Nusantara. Di antara yang datang itu adalah seorang bernama Muhammad Darwish yang telah menempuh pendidikan di Mekah pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang lahir tahun 1860, pulang ke Nusantara kemudian disebut dengan julukan yang baru dengan nama yang sangat indah bernama Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke pertemuan itu, diskusi, dan beliau tuh tidak banyak orang tahu itu kalangan habaib. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu habib, tapi tidak pernah memperkenalkan dirinya. Ya habib, keturunan Nabi itu, kalau disambungkan nyampe nasabnya ke Nabi. Antum mau cek, kita cek Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini. Ya, siapa Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini? Tokoh besar, ulama besar, punya dua anak. Satu Maulana Ishaq, yang kedua namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menetapnya di Mesir. Saat beliau berhaji bertemu dengan Syarifah Mudaim. Siapa Syarifah Mudaim itu? Nama aslinya Rasantang, lahir tahun 1426. Punya kakak namanya Abdullah Iman, nama aslinya Walang Sungsang, lahir tahun 1423. Adik bungsunya Raja Sengara, lahir tahun 1427. Siapa tiga orang ini? Anak dari Prabu Siliwangi, dikenal dengan Pamanah Rasa, disingkat jadi Manah Rasa. Punya kerajaan Pajajaran membentang dari Banten sampai ke perbatasan Jawa. Saat inspeksi daerah Karawang menemukan seorang perempuan sedang baca Quran. Itu muridnya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin alumni dari Mekah, dikenal dengan Ummul Qura, maka dikenal dengan Syekh Qura. Pulang ke Karawang mendirikan pesantren, sampai sekarang dikenal dengan pesantren Syekh Qura. Punya murid, di antara muridnya yang paling bagus seorang perempuan namanya Nyai Subang Larang, terpikat dinikahi bahkan masuk Islam, kemudian melahirkan 3 orang anak. Syarifah Mudaim dengan Abdullah Iman menunaikan ibadah haji, bertemu dengan Syarif Abdullah, menikah di situ. Kemudian kakaknya Abdullah Iman pulang menghadap kepada bapaknya, diberi daerah kemudian untuk berdakwah di Lemah Wungkuk. Di Lemah Wungkuk itu menyatu 3 etnis. 1 etnis lokal Nusantara, 2 Arab, 3 Cina. Perkumpulannya pada satu dalam bahasa lokal disebut dengan caruban. Kesukaan mereka juga bikin udang terasi dari udang, rebon namanya. Ya, kemudian dikeringkan airnya. Air disebut dalam bahasa lokal dengan cai. Cai rebon, cai rebon, cai rebon. Kemudian menyatu menjadi Cirebon. Makanya setelah pertemuan itu pulang, setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah dengan nama datuknya. Tapi diberikan ya nisbah dengan tak menunjuk pada sifat. Di Muhammadiyah itu bukan sekedar nama. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat yang kedua dengan namanya, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad itu bentuk mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya nilai sosial yang tinggi. Kalau dirubah jadi sifat mubalaghah superlatif, maka berubah jadi Muhammad, sifat Nabi yang punya nilai sosial dengan lingkungan yang tinggi. Hablum minan nas, hablum minallahnya disebut dengan Ahmad, sifat mubalaghah dari kata Hamid. Nah, sifat itulah kemudian yang dihadirkan. Ya-nya nisbah, taknya sifat. Di ketika beliau mendirikan Muhammadiyah 18 November itu tahun 1112 itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah itu, beliau mencantumkan Muhammadiyah bukan sekedar nama. Diharapkan semua yang ikut persyarikatan ini nanti ke depannya bisa ya ikut Muhammad kepada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anggota di Perserikatan Muhammadiyah sifatnya jauh dari tuntunan Nabi, maaf, kurang bagus akhlaknya, kurang bagus perilakunya, kurang bagus pendekatannya, kurang dekat dengan Allah, maka dia harus dipertanyakan dengan kemuhammadiyahannya. Karena bukan sekedar organisasi, ketika disebutkan namanya ada sifat-sifat yang harus diteladani. Itu ketika didirikan demikian. Makanya beliau lebih konsen pada urusan sosial. Dalam hal ini bangun kemudian rumah sakit setelahnya. Begitu menerangkan Al-Ma'un sebelumnya, mengeluarkan sifat sosialnya, praktekkan